실은 안 돼! 난 악마야. 우리 이러면 안 돼요. Sebelum detektif Kim So-young dimakamkan, Kang Bitna sempat melihat jasad Kim So-young dan ia mengecek bagaimana Kim So-young tewas, di mana ia diserang oleh pembunuh berantai J saat Kim So-young mengejarnya. Dan keesokan harinya, pihak kepolisian pun berduka. Mereka memakamkan detektif Kim So-young dengan penuh hormat dan Han Da-on tidak bisa menutupi kesedihannya. Saat Han Da-on ingin mengungkapkan kata-kata terakhirnya, ia tidak bisa mengontrol emosinya. Ia berjanji akan segera menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Bahkan Han Da-on pun berjanji akan mencabik-cabiknya. Sementara Kang Bitna yang juga ada di sana dan ditemani oleh Arong sama sekali tidak bisa menutupi kesedihannya. Sehingga Arong semakin curiga jika Kang Bitna alias hakim iblis dari neraka bernama Justitia ini sudah pernah menangis dan jatuh cinta kepada Han Da-on. Sehingga Arong kemudian mendatangi Mando. Belakangan, Mando dekat dengan Ibu Jang selaku pemilik apartemen dan sering berdoa di gereja bersama. Sebagai seorang iblis, seharusnya Falak tidak melakukannya dan hal tersebut sangat menyalahi aturan. Mando pun meminta kepada Arong untuk tidak melaporkan hal ini kepada Kang Bitna alias Justitia karena ia bisa saja dimusnahkan. Di sini terungkap jika tugas Arong di dunia adalah sebagai Venato, yaitu menyingkirkan iblis-iblis pengkhianat. Sekarang, agar Falak tidak ia hukum, maka Falak harus menuruti semua kata-katanya dan bukan kata-kata Kang Bitna alias Justitia lagi. 그레모리님께 복종하겠습니다. Sementara itu, karena merasa belakangan ini ia sering menangis saat melihat Han Da-on bersedih, Kang Bitna malah memeriksakan dirinya ke dokter. Ia pikir matanya sedang bermasalah. Namun, dokter menyampaikan jika mata Kang Bitna baik-baik saja. Dan saat Kang Bitna menceritakan bagaimana bisa air matanya ini terus keluar di saat ia melihat tetangganya bersedih, dokter pun menyimpulkan jika mungkin saja Kang Bitna sedang merasakan yang namanya iba atau sedang merasakan perasaan cinta. Meski Kang Bitna berusaha menyangkalnya, tapi benar saat melihat Han Da-on bersedih, hatinya ikut merasa tercabik-cabik. Sementara itu, di unit kriminal alias tim Han Da-on, kini kedatangan detektif baru bernama Jang Moon-jae. Ia adalah detektif yang ceria dan juga sangat bersemangat. Sementara kasus pembunuhan berantai J kini diusut oleh investigasi regional karena kasus tersebut sangat serius. Sementara tim mereka akan menyelidiki kasus pembunuhan berantai Gehenna yang juga sangat serius. Dong Hoon mengungkapkan jika mereka curiga kepada Kang Bitna, hakim pengadilan distrik Seoul, di mana orang-orang yang dihukum ringan oleh Kang Bitna pasti berakhir tewas. Dan mereka yakin hakim cantik itulah pelakunya. Karena kini Han Da-on bersekutu dengan iblis Kang Bitna, maka ia pun membela Kang Bitna dan berkata kepada Dong Hoon jika tidak ada bukti jika Kang Bitna lah pembunuhnya. Dong Hoon merasa aneh karena kemarin Han Da-on bersikeras menuduh Kang Bitna. Siang itu setelah selesai rapat, Han Da-on makan siang bersama Kang Bitna. Saat itu Han Da-on mendengar ada seorang pria mengejek kematian detektif Kim So-young dan hal tersebut membuat Han Da-on langsung naik pitam. Namun, Kang Bitna langsung menarik tangan Han Da-on untuk pergi dari sana. Menurutnya lebih baik saat ini Han Da-on tidak cepat tersulut emosi karena jika Han Da-on kembali dituntut, maka mungkin ia tidak akan lolos seperti waktu itu. 다른 판사면 어림도 없다고요. 고마워요. Malam itu Kang Bitna dan Han Da-on bersama untuk mencari tahu info dari kasus pembunuhan berantai J. Karena tidak ada informasi yang jelas, maka Kang Bitna bertanya kepada Han Da-on bagaimana situasi saat dulu Han Da-on mendapati orang tuanya dibunuh oleh pembunuh itu. Dengan perasaan sedih, Han Da-on lalu bercerita jika saat masuk ke dalam rumah, ia sudah mencium bau darah.
Dan saat Handaon bercerita, Kang Bitna tiba-tiba menangis. Saat itu, Mando alias Palak pun melihat dan ia sangat terkejut. Namun, Kang Bitna malah berpura-pura menguap dan berkata jika ia sangat mengantuk sehingga air matanya pun keluar. Dengan terpaksa, Mando pun menceritakan hal ini kepada Arong. Sehingga akhirnya, Arong tahu Kang Bitna alias Justitia sudah mengeluarkan air matanya. 울었단 말이지. Malam itu, saat Kang Bitna tertidur, seseorang masuk dan membangunkannya. Rupanya orang itu adalah Nenek Ohmija. Dan Nenek Ohmija ternyata adalah seorang malaikat bernama Gabriel. Tugas Gabriel di muka bumi ini adalah menjaga orang yang baik dan miskin. Dan orang itu adalah Handaon. Ia juga yang merangkai bagaimana Handaon bisa bertemu dengan detektif Kim Soyoung dan menjadi keluarganya. Dan sampai detik ini, ia tetap menjaga Handaon. Namun semua berubah di saat Handaon melakukan dosa, yaitu niat untuk membunuh dan bersekutu dengan iblis. Semenjak saat itu, ia tidak akan bisa lagi melindungi Handaon dan yang harus melindungi Handaon adalah Kang Bitna sendiri. Namun, dari ramalannya, di antara Kang Bitna maupun Handaon, pasti salah satu di antara mereka berdua ada yang mati. Dan mereka tidak bisa bersama. Hal ini membuat Kang Bitna bingung harus bagaimana. Suatu hari, anak kedua anggota Dewan Jung Son-ho terlibat masalah dan hampir saja menabrak Nenek Ohmija dan para pelajar di jalanan. Rupanya, dia sedang dalam pengaruh narkoba dan akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Tentu saja, tidak berapa lama kemudian, Kang Bitna diminta untuk membantu membebaskan Jung Son-ho dari dalam penjara. Dan Kang Bitna masih memikirkan apakah ia akan menuruti keinginan mantan calon mertuanya itu. Melihat sikap Kang Bitna membuat Jung Tae-kyu berkata jika wanita yang ada di hadapannya ini bukanlah Kang Bitna. Dulu, Kang Bitna selalu patuh kepadanya seperti seorang budak dan selalu memohon agar pertunangan mereka tidak dibatalkan. Dan ia juga sudah memperingatkan Kang Bitna untuk tidak bertemu dengannya lagi. Kang Bitna merasa jijik dengan Jung Tae-kyu. Tingkat kepercayaan pria itu semakin tinggi saja. Ia yakin sebenarnya Jung Tae-kyu takut jika ingatan Kang Bitna sebelum dibunuh kembali, dan juga yang ingin bertemu dengannya adalah ayah Jung Tae-kyu. Jadi seharusnya Jung Tae-kyu memperingatkan ayahnya sendiri untuk tidak lagi menelpon dirinya. 경고? Sementara itu di kantor polisi, Dong-hun kesal karena Handaon terus menutupi kecurigaan mereka terhadap Kang Bitna. Handaon lalu marah jika harusnya Dong-hun tidak meninggalkan kepala tim mereka seorang diri dan malah pergi ke Toserba. Lagi pula untuk apa mereka menangkap Kang Bitna jika bukti saja mereka masih belum punya. Hal tersebut membuat Dong-hun langsung naik pitam dan memukuli Handaon. Menurutnya Handaon menutupi sesuatu dari mereka tentang Kang Bitna. Sementara itu, Jang Moon-jae mencoba mendekati Handaon. Ia bertanya, siapa sebenarnya Kang Bitna, wanita yang membuat mereka berdua sampai bertengkar. Handaon lalu menjelaskan jika Kang Bitna adalah hakim yang buruk namun baik hati. Dari jauh tampak dingin, namun ternyata pribadinya sangat hangat saat kita mengenalnya. Jang Moon-jae berkata, jika Kang Bitna terdengar seperti seseorang yang manusiawi dan rasanya tidak pantas untuk dicurigai oleh kepolisian. Saat Handaon pulang, ia bertemu dengan Kang Bitna yang khawatir saat melihat wajah Handaon yang babak belur. Kang Bitna pun langsung mengobati wajah Handaon dan berkata, sayang sekali Handaon tidak membalas pukulan dari rekannya. Saat itu, Handaon hanya diam saja sambil terus menatap Kang Bitna. Perlahan, Handaon pun mendekati seolah ingin mencium Kang Bitna. Dan Kang Bitna langsung menyadarkan Handaon jika ia adalah seorang iblis dan mereka berdua tidak boleh melakukannya. Padahal, Handaon hanya ingin memberitahukan jika dari tadi Kang Bitna salah memberikan obat. 안 아팠어요?
아팠어요. Keesokan harinya, Kang Bitna pun memimpin sidang Jung Son-ho, anak anggota Dewan Jung. Di sana Jung Son-ho malah bermain-main dan tidak serius saat menghadapi sidangnya sendiri. Kang Bitna lalu kesal melihat tingkah pria tersebut dan kemudian menatap serta mengangkat dagunya. Kang Bitna berkata, apakah Jung Son-ho pernah membunuh seseorang? Hal tersebut membuat orang-orang yang ada di sana kebingungan karena tuntutan dari jaksa bukanlah kasus pembunuhan, melainkan pemakaian obat-obatan terlarang, mengemudi sambil mabuk dan hampir saja menabrak nenek tua dan anak-anak sekolah. Lalu mengapa? Kang Bitna bertanya apakah Jung Son-ho pernah membunuh seseorang. Rupanya saat melihat kematian detektif Kim So-young, Kang Bitna melihat wajah pelaku dan dia adalah Jung Son-ho. Namun Kang Bitna masih belum yakin apakah Jung Son-ho lah pelaku pembunuhan berantai J, melihat ekspresi Jung Son-ho saat itu sedang ketakutan. 오늘은 여기까지 합시다. Sementara itu, Detektif Jang dan Han Da-on pun mengikuti perintah kepala tim mereka untuk menyelidiki Kang Bitna. Dimulai dengan mengapa Kang Bitna mendatangi para korbannya sebelum mereka mati. Dimulai dari Moon Jong-jun. Menurut laporan, Kang Bitna memang mendatangi Moon Jong-jun untuk memberitahukan agar Moon Jong-jun tidak melakukan kejahatan lagi. Lalu kemudian mereka mengecek CCTV ke arah tempat kematian Bae Jae-yong. Siapa tahu mereka menemukan Kang Bitna berada di lokasi kejadian. Dan rupanya memang benar, mobil Kang Bitna sempat melewati jalan tersebut dan Han Da-on ketahuan oleh Jang Moon-jae menghapus CCTV tersebut. Ia berpikir Han Da-on sedang naksir berat kepada Kang Bitna sehingga tidak ingin Kang Bitna dalam masalah. Untuk saat ini, ia akan menutupinya asalkan Han Da-on mau menurutinya. Tapi rupanya Jang Moon-jae ini juga bersekongkol dengan Arong alias Gremory. Setelah tahu Han Da-on tahu segalanya tentang Kang Bitna, mereka berdua pun merencanakan untuk menghabisi Han Da-on dengan begitu keji. 그럼 바이님의 명령대로 우리